Wan, lu udah dapat rapot belum? Oh udah dong Kay. Terus lu tahu gak sih semester ini nilai gue bagus banget. Serius, beneran deh nilai gue bagus banget. Emang semester ini lu rajin ya? Kayak lu rajin gitu? Ya dibilang rajin juga enggak, cuman ya bagus pokoknya nilai gue. Oke lah. Emang berapaan sih bagus menurut lu tuh? Ya nilai gue sih 50 lah, 50. 50? Iya 50, bagus kan? Oke, kalau menurut lo itu bagus ya udah sih, yang penting kan usaha ya kan. Iyalah. Kalau gue ya nilai gue sih ya sesuai ekspektasi. Ada beberapa yang bagus, tapi ada beberapa yang emang gue nggak bisa. Ya maksudnya kayak gue udah nggak bisa, ngapain gue coba kan. Jadi ya udah deh, nilai gue ada beberapa yang di bawah 70-an. Sisanya sih oke aja. Oh ya udahlah kalau gitu, santai aja lah kayak gitu mah. Mendingan kita TSI Eren dah. Dia kan anaknya perfeksionis banget, rajin banget. Buset, gue pusing kalau sampai sekelompok sama mereka, sama dia. Kadang kerjaan gue yakin nilai dia pasti di atas 90. Iya pasti, itu fix, nggak mungkin nggak. Oke, kita tanya aja langsung. Oke. Ron. Halo? Lu udah dapet rapot kan? Oh ya udah. Kemarin baru dapat. Nilai lu berapa? Pasti bagus. Wah, enggak. Mending lu jangan tanya deh. Nilai gue jelek banget yang kali ini. Hah, gak mungkin. Bohong banget gak sih, Wan? Iya, makanya lu kan selalu bagus, Ren. Enggak. Nilai gue yang kali ini semester ini benar-benar hancur. Serius tuh? Emang target lu tuh berapa sih? Contoh deh, misalkan kayak apa ya, yang pelajaran fisika deh gitu ya. Gue udah bikin target sebenarnya 95 gue nilainya. Terus? Tapi ternyata pas rapot kemarin itu cuma dapat 93 gue masa. Bagus. Lu jelek banget itu. Buset, itu kan cuma beda 2 poin. Itu lu bagus banget. Ya tapi kan nggak nyampe target gue. Iya, tapi kan udah bagus nilainya. Lagian kan nilai juga bukan segalanya lah, Ren. Lu maksudnya, nilai lu gak nentuin kesuksesan lu. Lu gak perlu lebay banget lah masalah nilai, apalagi beda 2 angka kayak gitu. Tapi kan gue sekolah buat ya dapet nilai dong yang bagus gitu loh. Ya iya ya. Sayang banget. Ya tapi kalau lu sekolah cuma kejar nilai kan lu gak make sure masa depan lu juga bagus. Udah kalian tuh ya bikin bete banget sih. Masa yang satu nggak tahu bersyukur, yang satu terlalu bersyukur. Udahlah, males gue leave aja. Bye. Wah, kenapa sih kayak ini? Tau lah, jadi mager juga nih gue. Udahlah, bye Ran. Loh, guys. Loh. Selamat datang kembali di Obrolan Penting. Perkenalin, nama aku Kay Maharani, aku siswa kelas 12 dan di sini ada juga teman-teman aku, ada Owen. Hai Owen. Hai, gue Owen dari kelas 11. Dan ada juga Aaron. Halo Aaron. Halo, nama gue Aaron dari kelas 11 juga. Nah, tadi kita tuh udah sempet ngebahas, jadi kita baru dapet raport nih guys. Terus kita kita bisa ngeliat kalau nilai itu ada yang rendah, ada yang tinggi, tapi ini juga sebenarnya nggak pasti karena menurut gue ada yang menurut aku ada yang beberapa yang bagus, tapi menurut Owen ada yang bagus tapi nggak sama gitu kan. Nah, jadi sebenarnya aku pengen nanya, sebenarnya nilai itu penting dan apa sih standar bagus menurut kalian? Menurut siapa dulu nih, gue atau Aaron? Lu aja Dewan. Oke, kalau menurut gue in general, menurut gue pribadi nilai. Kalau kita ngomongin nilai itu, menurut gue itu nilai itu bukan segalanya di dalam sekolah. Jadi mungkin ada beberapa orang yang benar-benar fanatik terhadap nilai kayak, oke, nilai itu penting banget karena lu butuh nilai buat kuliah, buat masa depan lu, nanti buat lu kerja dan lain-lain. Cuman kalau menurut gue, kalau masalah nilai itu, lu jangan pernah kayak ngebandingin nilai lu dengan nilai orang lain. Jadi menurut gue itu, lu harus punya standar diri lu sendiri dan lu harus tahu kemampuan diri lu. Jadi
nilai itu gak seberapa penting lah. Jadi jangan sampai lu bener-bener stress out, lu gak perhatiin mental health lu sebagai anak SMA hanya karena nilai ini. Karena nilai itu gak, kalau menurut gua gak menjamin kesuksesan gitu loh. Kalau menurut lu gimana, Ran? Nah ini agak sedikit berbeda sih, cuma kalau menurut gue nilai itu menurut gue sangat penting ya, karena gimana ya, sekolah itu menurut gue itu sangat berhubungan erat dengan nilai gitu. Kita sekolah buat dapet nilai yang bagus gitu, karena kan habis sekolah dari sini kan kita akan lanjut lagi ke kuliah, terus nanti ke pekerjaan juga, dan nilai ini kan kebawa sampai ke kuliah ke kerjaan gitu, ya nggak sih? Bener sih, tapi gimana ya, masa kalau kita cuman sekedar nyari nilai doang, kita bisa menghalalkan segala cara. Itu kan kenapa alasannya banyak murid nyontek gak sih, kayak mereka merasa nilai itu penting, kalau nilai gue nggak bagus ya gue nggak naik kelas, makanya mereka bakal nyontek terus gitu. Iya, jadi kayak kadang tuh kalau dengan lu punya mindset kayak bahwa nilai itu segalanya, nilai itu sangat penting, kadang pemikiran lu di sekolah malah jadi semakin sempit, karena menurut gue pemikiran lu jadi kayak terlalu grade oriented gitu, jadi lu gak bisa melihat hal-hal lain yang diajarin di sekolah, padahal baik banget gitu loh di luar nilai sendiri yang diajarin di sekolah. Apalagi kan pasti banyak juga lah yang mikir kayak misalnya yang udah pasti gitu loh, yang udah kayak punya tujuan, dia mau kuliah di mana, mau kerja apa. Contohnya dia mau ngambil desain, tapi kan di sekolah pasti masih belajar kayak misalnya matematika, terus mungkin dia ada belajar psikologi dan lain-lain. Itu kan sebenarnya gak penting kan buat desain. Mungkin dia juga mikir kayak, oh ya udah ngapain gue fokus di matematika, ngapain gue fokus di nilai psikologi gitu loh, gitu. Pasti ada yang berpendapatan kayak gitu. Dan gue sendiri, gue pribadi sih gue ngerasa kayak ya kita gak perlu, kita mandang nilai nih, ya kita gak perlu semuanya bener-bener harus kita bagusin nilainya, harus kita semua perfect gitu. Yang penting sesuai dengan kemampuan kita aja, kita bertanggung jawab aja atas nilai kita. Kalau emang kita udah ambil pelajarannya atau pelajaran wajib kayak matematika, meskipun mungkin itu gak berguna buat kita di masa depan, maksudnya kalau kita, meskipun kita beranggapan gak berguna gitu loh, ya kita kerjain aja sebisa kita, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Tapi gue masih agak bingung gitu ya, maksudnya apakah nilai itu, jadi apakah nilai itu penting? Karena tadi yang lo ngomong juga ya, jadi selain nilai kan ada hal-hal lain yang harus kita perhatiin juga gitu. Tapi nilai ini juga termasuk penting gak jadinya? Menurut gue harus seimbang lah ya. Seimbang. Karena kan nggak, misalkan kita sekolah juga nggak cuma nilai, seperti kita lihat juga mungkin kalau kita sekolah kita ada segi physical health atau mental health, itu gue juga harus seimbang sih. Nggak mungkin kita cuman yang satu doang yang nonjol, karena ya akhirnya nggak sehat juga buat kita sendiri gitu kan. Tapi gue bingung juga sih sebenarnya, nilai ini tuh segitu kepakainya nggak sih kalau di kuliah sama nanti di kerja gitu, dunia kerja. Nah ya itu dia kan, kita kan belum ngalamin gitu kan. Cuman pendapat gue masih itu sih, kalau kalau kita punya mindset yang grade oriented, justru pemikirannya mungkin kita akan lebih dipersempit lah pemikiran kita di sekolah gitu dan buat kedepannya. Karena ya yang di otak kita nilai doang, sampai lupa esensi daripada sekolah pada intinya gitu loh. Dan kita misalnya banyak banget gitu pelajaran-pelajaran lain yang kita bisa dapatkan dari sekolah selain nilai gitu. Gua tuh cuman takutnya kalau lu pada nih terlalu mikirin kayak, oke, gue harus kejar nilai 100 supaya gue dipandang bagus, gue dipandang sebagai anak yang rajin, anak yang pintar. Justru nanti banyak banget hal-hal yang lu lewatin, kayak misalnya skill komunikasi gitu, skill bersosialisasi, teamwork bersama teman-teman, atau mungkin lu bahkan meninggalkan mental health lu sendiri demi mencapai nilai-nilai itu gitu loh. Itu yang gue khawatirin ya sih. Jadi ngerti. Gitulah, lebih carefree aja, lebih enak aja kalau misalnya kita gak selalu mikirin tentang nilai, dan bahwa nilai itu sebenarnya gak sepenting yang kita pikirkan gitu loh. Penting, cuman gak yang sampai harus kita glorifikasi dengan sangat gitu loh. Iya, soalnya kan ada beberapa orang yang benar-benar fanatik banget ya. Tapi ini kan kita dari tadi bahas dari sisi pandang kita sebagai seorang pelajar kan. Maksudnya kita baru lihat pembelajaran ya karena emang kita lagi jalanin juga. Nah guys, kita juga kedatangan ada alumni di sini, mereka udah lulus dari sebagai pelajar, jadi tentunya mereka lebih tahu lah ya daripada kita. Nah, pertama jadi di sini ada Ko Vincent sama Ci Caitlin. Halo Ci. Halo Ko. Halo Ci. Halo Ci. Apa kabar Ko? Apa kabar Ci? Baik. Oke, aku pertama pengen nanya dulu nih, kan Ko Vincent sama Ci Caitlin udah lulus sebagai pelajar ya. Pas belajar masih di SMA, Koko atau Cici ini ambis gak sih? Atau mungkin Koko atau Cici gak peduli sama pelajaran? Iya, pas SMA tuh gimana gitu Pak, nilai-nilainya? Sebenarnya kalau misalnya boleh jujur, I think I was quite ambitious. Waktu masih di UPHC ya, I think I was quite ambitious. Lumayan peduli sama nilai. Cuman kalau dibilang bener-bener ambi banget juga enggak sih. Jadi, tengah-tengah lah.
tengah-tengah tuh segimana tuh Ci? Maksudnya nilainya oke atau Lumayan lah, oke. oke. Nggak tahu itu. Kalau Ko Vincent gimana? Nggak ambisius sih, lebih tepatnya sedikit males lah. Aduh. Nah, kan tadi kita udah denger juga ya, maksudnya ada Ci Kathleen yang lumayan ambis, sama ada Ko Vincent yang rada males juga gitu. Sebenarnya tapi pada akhirnya kan Koko sama Cici ini udah lulus dari SMA. Is it worth it? Kayak maksudnya kalau kita belajar susah-susahan atau kita males-malesan, maksudnya nilai itu penting gak sih? Ya tuh benar banget tuh, tadi mau tanya itu juga. Iya. I think nilai itu penting sih, jujur. Jadi sebenarnya gini, kan tadi udah diobrolin ya tadi sama Kay, Aaron sama Owen gitu ya. Sebenarnya nilai itu banyak orang yang quote unquote mendewakan nilai gitu. Nah, cuma memang it is important kalau misalnya sekarang kita lihat aja, kalau misalnya kita mau apply kerja gitu misalnya, atau kita mau pergi ke top universities gitu, itu nilai itu kan kita mesti submit yang namanya transkrip nilai. Oke, nilai-nilai kita berapa sih? Kalau kita mau apply kerja, they look at your GPA, so yes, in a sense, nilai itu emang penting gitu. Tapi yang orang-orang tuh kadang lupa adalah sebenarnya nilai itu tuh cuma the first gatekeeper. Ibaratnya tuh cuma kayak gerbang pertama that can get us to that place. Tapi sebenarnya what they really look for adalah, sebenarnya nilai itu kan adalah cerminan critical thinking kita kan, our skills and how we can achieve stuff gitu. Jadi sebenarnya yang banyak orang lupa adalah yang penting tuh your critical thinking skills gitu, bukan cuma nilainya doang, karena sebenarnya nilai itu cuma bisa bantuin kita ngelewatin istilahnya kayak gerbang pertama gitu. Tapi kalau misalnya tadi balik lagi, kan Kay bilang ya tentang banyak orang yang mendewakan nilai sampai dia takut dan kemudian dia nyontek gitu. Nah kalau ketika dia nyontek kan you don't get the real stuff gitu, kayak kita nggak bisa melakukan itu benar-benar gitu. Jadi kayak setelah kita lewat gerbang pertama, ya udah that's it gitu, kelar, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu, karena kita nggak earn that score rightfully gitu. Itu sih for me. Benar-benar setuju sih. Kalau menurut Ko Vincent gimana kok? Kalau menurut gue sih nilai nggak penting, maksudnya nggak penting banget gitu. Yang penting tuh balance. Maksudnya ya misalnya di sekolah itu tetap harus lulus ya, bukan dalam artian fail, karena itu kan suatu tanggung jawab, jadi tetap harus lulus, terus banyak berteman, ikut organisasi, ikut olahraga lah, aktivitas-aktivitas itu supaya hidupnya tuh balance gitu. Nah kalau misalnya untuk emang itu nilai itu penting lah, kayak tadi kata ini untuk mungkin harus kerja atau apa, tapi menurut gua sih ya itu nilai itu juga sekarang nggak gitu penting kayak GPA harus berapa. Emang maksudnya banyak tes, kayak sekarang kan misalnya masuk kuliah banyak tes logik lah, tapi nilai itu pasti kalau kalian bagus pasti logik kalian juga akan terasah gitu. Jadi ya kalau menurut gue sih yang penting hidupnya itu lebih balance sih, jadi nggak patokannya ke nilai gitu. Oh, berarti tadi yang aku lihat gitu nilai nggak cuma tentang angka doang berarti ya kok? Iya, nggak cuma tentang angka sih. Kalau jujur kalau gue dulu nilainya pas-pasan ya, yang penting lulus gitu, nggak fail. Tapi yang kita belajar itu kerja kerasnya gitu. Maksudnya bukannya dalam artian ya udah gue nggak belajar terus gue nilai gue jelek, enggak. Gue tetap belajar, tapi ya I'll do my best. Tapi kalau misalnya hasilnya nggak sesuai yang itu ya udah it's okay gitu. Tapi di sana gue belajar kerja kerasnya, tapi bukan kayak mati-matian gue harus nilai gue tuh bagus terus nanti gue meninggalkan yang lainnya gitu. Misalnya gue nggak punya teman, gue ambis gitu, terus orang pada benci sama gue, kan nggak enak kan kayak gitu. Oh, oke. Tapi kok kalau misalnya kan dari tadi kan kita bicara nilai nih. Nilai kan ya udah oke, ada ya penting tapi gak seberapa penting. Tapi sebenarnya kalau lo bisa ngomong kayak nilai itu gak seberapa penting, emang impactnya nilai itu gede gak sih kalau misalnya nanti pas kita masuk kuliah gitu atau di dunia kerja? Kan lu kan sekarang juga udah kerja kan kok. Maksud gua tuh kayak dari SMA ke kuliah apakah nilai memiliki impact yang besar, dan apakah dari kuliah ke jenjang kerja itu nilai memiliki impact yang besar atau enggak gitu loh. Karena gue ngerti poin lu tentang balance, tapi impactnya ini yang mau gue tanyain, gede gak? Impactnya menurut gue sekarang enggak sih. Kayak sekarang serba apa-apa online, terus lu bisa belajar semuanya online. Yeah. Kayak gue misalnya gue kuliah di Prasmu dulu, maksudnya udah lulus, itu tesnya kan kayak tes TPA gitu ya, itu bisa dibilang 90% tuh logic gitu ya, lu tes kayak suruh gambar, suruh apa, nggak ada lah tes
ya ada matematika, cuman itu matematika dasar lah, kayak lu pasti bisa gitu, nggak susah. Tapi kalau di sana tuh yang dites kayak misalnya warteg tes, itu yang kamu gambar kreativitas kamu, konsistensi kamu, terus ada ya warteg tes, terus ada Kraplin tes, itu hitungan ke atas gimana seberapa kamu bisa bertahan di situasi sulit di waktu yang panjang. Di sana diajarin tuh konsistensinya, bukan kayak nilai gimana gitu, karena dia pengen tahu, mungkin ya menurut gua kayak dia pengen tahu kayak seberapa sih kamu bisa dikasih tekanan, dikasih pressure, dikasih ini gitu. Jadi dia udah nggak lihat lagi kayak keluarin dong rapot lu yang SMA berapa. Mereka sih sama sekali nggak nanya sih gitu. Apalagi kalau lu kerja, kalau lu kerja di kantor udah lulus kuliah, mana mungkin dia lihat nilai SMA lu sih gitu. Oh, kalau dari Catlin sendiri gimana? Kayaknya kan sekarang lagi kuliah gitu. Seberapa besar sih impact-nya gitu? Kalau impact nilai-nilai SMA sih sebenarnya jujur karena gue kan kuliah sekarang di UI, jadi kan masuknya kan pakai SBMPTN kan. Kalau gue waktu itu, jadi maksudnya nilai rapot SMA tuh sebenarnya nggak ada nggak ada artinya gitu pas gue masuk itu, karena kan yang penting adalah nilai tes SBMPTN-nya kan gitu. Tapi I would say karena waktu itu gue juga apply ke a lot of universities abroad, gue apply ke Hong Kong sama ke Singapura yang akhirnya nggak keterima. Tapi maksudnya itu penting pas karena kan kita akan submit academic transcript kita, mereka akan tanya nilai-nilainya berapa, dan itu adalah gateway pertama kalau kita mau masuk university entrance exam gitu. So I would say it's quite important, tapi gue setuju it's not everything juga sih sebenarnya ya kalau di kuliah. Karena sebenarnya ibaratnya kalau di kuliah kita start anew, kita mulai dari baru gitu. Ibaratnya kayak kita buka lembaran baru, kita cobalah kita achieve sesuatu yang baru gitu. Jadi yang dinilai-nilai SMA sih kalau dibilang penting juga enggak sih kalau masuk uni gitu. Oke, jadi nilai itu penting tapi bukan satu-satunya kan. Maksudnya banyak juga aspek yang sebenarnya bisa kita tumbuh gitu, nggak cuma sekedar nilai. Tapi aku tertarik sama tadi sempat bilang nilai itu bukan segalanya, tapi ini sering banget jadi justifikasi orang-orang yang males-malesan, ya nggak sih? Jadi misalnya kayak mereka bilang kayak ya nilai nggak segala-galanya, terus mereka pakai contoh Bill Gates lah atau siapa yang mereka drop out dari universitas atau mungkin nggak lulus tapi mereka bisa sukses. Menurut Ko Vincent atau Catlin tuh gimana sih, kayak maksudnya buat mereka yang merasa nilai itu nggak penting juga? Ya mungkin boleh dari Ko Vincent dulu. Kalau menurut gue itu one in a million ya, kayak Facebook, kayak Bill Gates gitu, itu ya lu bisa ngomong gitu, lu bisa nggak kayak gitu kan? Misalnya nggak ini, anggap aja kayak sama aja kayak ya udah gue nggak usah kerja, Tuhan pasti kasih gitu kan, anggapannya kan kayak gitu. Nah kalau menurut gue sih itu kan balik lagi kadang bukan masalah nilai ya. Mungkin kalau kayak Bill Gates kayak apa, mereka kan udah ada sesuatu yang mereka kejar, atau mereka udah ada hal yang udah mereka kelihatan untuk dia harus fight gitu. Kalau lu nol, lu aja nggak tahu mau ngapa-ngapain, terus lu nggak mau belajar lagi kan, berarti kan lu bodoh gitu, maksudnya bisa dibilang lu mau fight buat apa gitu. Nah yang menurut gua sih itu karena mereka malas aja sih. Jadi ya berarti kan itu udah kuncinya udah malas. Harusnya kuncinya itu kan kita balik lagi kerja keras, udah nggak ada hubungannya sama nilai sih itu. Gue gitu sih. Iya. Kalau dari si Catlin gimana? Kalau buat gue, kalian pernah lihat meme-nya nggak sih? Kalau misalnya kan Mark Zuckerberg atau Bill Gates itu kan mereka dropouts kan, but they're Harvard dropouts gitu. Ya kan? Jadi maksudnya they're also already extraordinary in their own way gitu. Nah, cuman maksudnya yang penting gini sih, buat orang-orang yang pakai justifikasi, kalau misalnya, kan nilai nggak segalanya, nilai itu kan nggak penting gitu. Tapi balik lagi ke poin gue yang sebelumnya, yang kemarin tadi gue udah bilang, I think nilai itu still important in a sense, karena itu the first gateway gitu loh. Itu kayak sesuatu hal yang kayak membuka jalan lah istilahnya gitu. Dan balik lagi yang penting tuh, nilai itu adalah cerminan dari kerja keras kita in high school, both in high school and universities gitu ya. Itu adalah cerminan dari kerja keras kita. Kita sebenarnya bisa seberapa sih gitu kan, dan nggak mau semua orang juga akan measure your competence based on nilai gitu. Karena kan ibaratnya nih, kalau misalnya kita masuk ke recruiter gitu ya, kita apply kerja, mungkin kecuali kalau kita bikin bisnis sendiri gitu ya. Cuma maksudnya kalau kita apply kerja gitu kan, dia nggak kenal kita. The first one that they will see adalah kayak nilai orang ini bagus nih. Jadi itu kan it gives them a hint, he or she is a good student gitu. Dia cukup responsible gitu. Jadi ya tetap nilai itu tetap penting gitu, walaupun nggak segalanya gitu. Itu sih. Oke. Ya gue ngerti sih maksudnya. Jadi mungkin kalau gue bisa narik kesimpulan tuh seakan kayak kan nilai ini bukan satu-satunya. Meskipun it's important, tapi lebih pentingnya itu bagaimana apa hal yang kita dapatkan dari
meraih nilai itu. Kayak misalnya dapat 95, cuman kita nyontek, ya berarti nilai lu kosong, sama aja gak guna. Tapi kalau misalnya dapat 75 tapi lu dapat hard work and dedication through that 75, menurut gue itu lebih berarti. Kalau menurut gue sih yang gue nangkep kayak gitu, karena kan meskipun nilai tadi, ya gue juga setuju it's the first gateway, tapi kalau dibalik nilai itu lu gak bisa ngapa-ngapain, sia-sia. Anyways, gue mau nanya ini dong Kak, menurut kalian nih, kalau kan dari tadi kan kita udah ngomongin nilai, tapi ada jawaban bahwa nilai itu gak segalanya, dan nilai itu kan gak ada focal point of going to school juga kan, itu gak esensi sepenuhnya dari going to school juga kan. Jadi untuk kita anak-anak SMA sekarang, kita tuh harus lebih fokus ke arah mana sih kalau untuk lebih baik lah di masa depan, kayak misalnya fokus on self development, kayak misalnya life skills tertentu, atau gimana tuh? Mulai dari Kak Vincent dulu mungkin kali ya. Kalau menurut gue sih ya paling penting kalian bergaul nomor satu, terus ikut olahraga, balance. Yang gue kejar tuh selalu balance, kayak misalnya lu tetap olahraga, lu tetap bisa atur waktu lu dengan baik, lu bisa tetap belajar juga, lu tetap bisa mungkin ada yang sambil kerja atau sambil part time atau or anything lah, itu pokoknya lu balance hidupnya. Jadi itu yang paling penting sih, kayak ngerasain tuh jerih payahnya gitu, ngerasain namanya ada tanggung jawabnya yang harus kita selesaiin. Kayak sekolah itu suatu tanggung jawab gitu, kayak itu bagian dari proses lu hidup lah. Kayak misalnya lu sekarang lu lari gitu, misalnya lu sekarang bisa lari, tapi kan dulu lu juga dari merangkak, habis merangkak lu belajar jalan, terus lu jatuh, lu berdiri lagi, lu jalan lagi, habis lu baru bisa lari kan. Ya sama aja gitu, TK, SD, SMP, SMA, habis lu kuliah, habis lu berkeluarga, ya itu tuh part of the process. Ya lu harus lewatin itu mungkin 16 tahun gitu, 17 tahun lu lewatin prosesnya itu gitu. Kayak di dalam prosesnya itu banyak hal-hal kecil yang lu dididik gitu di sana. Kayak lu dilatih kerja kerasnya, critical thinkingnya, terus problem solving skill lu, pokoknya segala hal itu dilatih kecil-kecil dari hal-hal itulah gitu. Nah di sana menurut gua yang penting lu harus balance. Kayak lu tetap, misalnya lu belajar tidur malam, besok pagi lu nggak bisa bangun, atau nggak lu badan lu nggak sehat, itu kan nggak baik juga kan. Misalnya lu belajar nilai lu bagus, lu umur 24 mati, buat apa lu nilai bagus, ya enggak? Misalnya lu tetap lu kerja, lu tetap bisa punya waktu buat sama temen lu bisa tetap olahraga, lu bisa tetap jaga badan lu dengan baik, jaga semuanya dengan baik, dan lu balance, punya temen yang banyak. Menurut gue itu kayak the meaning of life sih, kayak itu lu di sana tuh bahagia gitu. Ya. Oke, tapi menurut Ko Vincent ada tips nggak atau gimana cara kita bisa memiliki balance ini gitu? Is it time management or gimana? Menurut gue itu time management, dan itu kemauan. Dulu gue pas start bisnis gue itu pas gue lulus SMA gitu, dan gue tetap lulus. Emang nilai gue nggak bagus banget gitu, gue pas IP 3, tapi ya itu gue harus bagi waktu kerjaan gue bisa jalan, gue kuliah bisa lulus, gue tetap bisa punya teman, gue tetap olahraga gitu. Kayak itu semua kemauan lu sih, kayak karena lu mau, lu akan lakuin. Anggapannya kayak lu mau deketin cewek deh, karena lu suka kan, mau dia rumahnya lu di Gading Serpong, dia di Kelapa Gading, dia lu pasti datengin kan. Gas aja. Lu mau. Iya, kayak kalau sekarang kerja ya gue mau bangun pagi, habis itu gue lari jam 7, gue selesai, gue mau kuliah. Habis kuliah gue harus jam 12 gue istirahat, gue ke kantor, balik lagi kuliah, habis itu pulang malam, gue tidur pagian. Bukan kayak lu tidur, habis itu gue pergi mabuk, habis itu besok pagi gue nggak bisa bangun. Nah itu kan beda gitu, kemauannya beda. Ya lu bisa atur waktu lu semua dengan baik, ya di situ lu akan dapetin gitu. Dan menurut gua ketika lu melakukan itu berulang kali, terus lu punya teman-teman, lu punya lingkungan yang sama kayak lu, nah itu akan jadi suatu kebiasaan gitu, dan lu udah biasalah dengan cara hidup kayak gitu. Oke. Nah kalau dari Ciketlin mungkin gimana? Kalau gue, I think if I can redo my years di UPHC, I would be more active. Kayak maksudnya kan tadi gue bilang ya waktu awal in the very first introduction gitu, I'm quite an overachiever when it comes to scores gitu. Nah cuman jadinya mungkin gue kurang balance gitu loh. Jadi kayak if I can do my years, kalau misalnya bisa kasih, I'm not sure if I'm the right person untuk ngasih tips ke anak-anak UPHC ya, karena I think you guys are cool in your own way. Tapi menurut gue kalau misalnya gue bisa ubah, mungkin jadi lebih balance sih. Gue setuju sama tadi yang kata Vincent juga. Coba try to involve more
di kegiatan-kegiatan lain, jangan cuman akademis aja gitu, karena pada akhirnya bukan cuman itu yang penting, there's a lot of your experiences in other fields, itu juga penting gitu. Jadi itu sih paling ya, just be more diverse gitu. And the most important thing adalah I think high school is the safest place for you to learn. Kalau misalnya di uni things change gitu loh, karena semuanya jadi lebih bigger scale in a sense. Tapi kalau di SMA tuh you have more freedom untuk kayak coba hal-hal baru, dan apalagi kan as I know gitu, PHC kan juga offers a lot of a lot of opportunities lah for you gitu. Jadi kalau misalnya kalian coba hal-hal baru dan abis itu bisa cari real passionnya itu apa, I think that would be really amazing buat kalian-kalian gitu. Itu sih for me. Nah, tadi kalau misalkan bisa aku simpulin gitu ya, dari pembahasan kita sejauh ini, aku ngelihatnya jadi nilai itu bukan sekedar cuma angka gitu ya, tapi kita bisa ngelihat bagaimana proses untuk mendapatkan angka tersebut gitu ya. Jadi yang lebih penting menurut aku sih memang prosesnya untuk mendapatkan angka tersebut, bukan angkanya doang gitu ya. Kalau menurut lo gimana, Kay? Wah, setuju banget sih gue kalau misalkan nilai itu bukan segalanya ya. Maksudnya di hidup kita juga harus balance gitu. Kita punya mungkin secara aspek spiritual, mental, ataupun juga physical health. Karena kita juga pun masih muda ya. Maksudnya kita juga harus seimbangin itu semua. Dan gue juga belajar kalau misalkan selagi kita masih muda, kita bisa take opportunities. Maksudnya kita belajar tuh bisa seluas-luasnya. Gue dapetnya sih gitu. Kalau misalkan Owen gimana, Owen? Nah, jadi bener banget tuh yang dibilang Kay sama Eren. Jadi kita itu di masa SMA ini, meskipun nilai itu penting buat sekolah, meskipun nilai penting untuk masa depan, gak semuanya tentang nilai ya guys. Kita masa SMA ini kita harus cari balance, dan kita juga memiliki tenaga yang banyak, waktu yang banyak gitu kan. Ya kita pakailah kehidupan kita pada masa SMA ini dengan sebaik mungkin. Belajar hal baru, jangan takut untuk belajar hal baru karena takut nilai kita drop atau apa segalanya. Karena meskipun nilai itu penting, ingat nilai itu bukan segalanya. Yang penting itu kita ada keinginan untuk terus maju dan juga kerja keras. Jadi pakailah masa SMA ini sebaik mungkin untuk mencoba melatih skill-skill baru untuk mempersiapkan masa depan kita semua. Oh iya, saya juga ingin mengucapkan thank you banget nih ya untuk narasumber-narasumber kita pada hari ini, yaitu Ko Vincent dan juga Ci Caitlin. Thank you banget untuk waktunya, thank you banget udah memberikan insight kepada kita semua atas masalah apakah nilai itu penting di dalam sekolah ini dan untuk masa depannya. Oh iya, thank you juga semuanya yang udah nonton episode Open kali ini. Nah, aku juga mau ingetin untuk teman-teman dan pemirsa semua untuk jangan lupa nonton webcast Obrolan Penting di minggu-minggu ke depannya. Yes, bener banget, karena akan banyak lagi topik-topik yang menarik-menarik yang akan datang di minggu-minggu berikutnya. Thank you. Terima kasih semuanya. Bye.